Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wat tuqa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual merupakan modal utama lahirnya SDM unggul. Daniel Goleman, seorang pakar psikologi kontemporer, dalam bukunya Multiple Intelligences menyatakan, kecerdasan intelektual hanya berperan 20% dalam menunjang lahirnya SDM unggul, dan 80%-nya ditentukan oleh kecerdasan spiritual. Hadirin, dengan kecerdasan spiritual ini, iman tetap kuat terpatri, kondisi emosi tetap terkendali, menjadi insan yang berbudi pekerti dan berkarakter terpuji. Insan seperti inilah yang akan bermanfaat bagi negeri dan ibu pertiwi. Namun sebaliknya, jika seseorang berilmu tinggi tapi tidak berkarakter terpuji, maka bangsa akan merugi dan kemajuan negara pun hanya tinggal mimpi. Apalagi jika negeri ini dipenuhi oleh generasi muda yang berwawasan luas dan fisiknya tangkas, tetapi tidak waras, hatinya culas, jiwanya buas, dan pergaulannya bebas tak terbatas, maka bangsa kita akan tergilas, tertindas, bahkan cita-cita luhur bangsa pun akan kandas tak berbekas. Na'udzubillahi min dzalik. Mengingat betapa pentingnya SDM unggul dalam mewujudkan bangsa yang hebat dan maju, maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul SDM yang unggul untuk kemajuan bangsa dan negara, dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Hamba berlindung di bawah kekuasaan Allah dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, pelimpah kasih, maha penyayang, pencurah sayang. Dan takutlah jika di kemudian hari kamu meninggalkan generasi yang lemah, generasi yang tiada berdaya. Khawatir akan nasib mereka, maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin rahimakumullah. Menurut ilmu balaghah, kalimat wal yakhsha dalam ayat tadi merupakan insya'iyah talabi, karena di dalamnya terdapat amr atau perintah. Al-amru talabul fi'li ala wajhil isti'la, ay minal a'la ilal adna. Amr adalah suatu tuntutan untuk melakukan suatu pekerjaan dari atasan kepada bawahan. Demikian ungkapan Syekh Ali Jarim dalam kitab Al-Balaghah Al-Wadihah halaman 179. Syekh Abu Thana Shihabuddin Mahmud Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Qur'anil Azimi wa Sab'il Masani juz 4 halaman 213 baris pertama dari atas menafsirkan ayat tersebut. Ay bi ayyakhshallaha ta'ala au yakhafu ala auladihim. Hendaknya kita merasa takut kepada Allah atau merasa khawatir terhadap nasib anak-anak keturunan kita. Dengan demikian hadirin, wajib bagi saya, saudara dan seluruh umat Islam untuk merasa takut kepada Allah. Jika generasi mendatang menjadi generasi yang lemah, karena sudah barang tentu persaingan dan tantangan di masa depan akan semakin berat dan keras. Timbul pertanyaan, bagaimanakah kualitas sumber daya manusia yang harus kita persiapkan untuk menuju Indonesia maju? Profesor Dr. Sudarwan Danim dalam bukunya Transformasi Sumber Daya Manusia menyatakan, manusia yang mampu bersaing di era global harus memiliki 3 kualitas. Pertama, kualitas amal. Kedua, kualitas intelektual. Dan yang ketiga, kualitas spiritual. Dengan demikian hadirin, bangsa kita dituntut untuk mempersiapkan generasi yang memiliki inisiatif dan proaktif, inovatif dan kreatif, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas. Inilah kualitas amal. Bangsa kita harus mempersiapkan generasi yang cerdas, memiliki pengetahuan yang berkelas, berwawasan luas dan berpikir keras. Inilah kualitas intelektual. Dan bangsa kita pun dituntut untuk mempersiapkan orang-orang yang benar, pribadi-pribadi yang beriman, individu-individu yang berakhlak mulia, serta personal yang berhati emas dan berintegritas. Inilah kualitas
kualitas spiritual. Hadirin, di samping 3 kualitas tadi, agar Indonesia menjadi bangsa yang maju, maka dibutuhkan generasi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dipertegas oleh firman Allah dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu. تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان. Wahai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Pasti kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin rahimakumullah, Syekh Abu Al-Laythi Nathir bin Muhammad As-Samarqandi dalam kitab tafsirnya Bahrul Ulum juz 3 halaman 363 baris ke-11 dari atas menafsirkan ayat tersebut. La tanfuzuna illa bisultan, ay la tanjauna illa bihujjatin wa burhanin. Kalian tidak akan selamat kecuali dengan argumentasi dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Hadirin, inilah ayat Al-Quran yang memotivasi kita untuk bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat dibutuhkan di era modern ini. Pemerintah kita harus mampu mewujudkan generasi bangsa yang memiliki keseimbangan antara spiritualitas dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan pemerintah kita harus mampu melahirkan generasi-generasi terbaik. Sekelas ilmuwan muslim 13 abad yang lalu seperti Al-Khwarizmi, Bapak ahli matematika, Abbas Ibnu Firnas, konseptor pesawat terbang, Jabir Ibnu Hayyan, Bapak kimia modern, dan Ibnu Sina sebagai Bapak kedokteran modern. Ingat saudara, Indonesia tercinta ini telah melahirkan putra terbaik bangsa, seorang ilmuwan hebat yang memiliki spiritualitas yang tinggi, Profesor Dr. Ing B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau ahli di bidang pesawat terbang yang taat beribadah. Beliau pun pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Oleh karena itu, wajib kepada generasi muda untuk menjadikan beliau sebagai inspirasi dan spirit agar kita menjadi generasi yang menguasai iptek yang handal dan imtak yang kuat. Timbul pertanyaan, bagaimanakah langkah yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan SDM unggul menuju Indonesia maju? Sebagai jawabannya, pertama, kepada pemerintah selaku pengambil kebijakan, kami mohon agar keseimbangan antara iptek dan imtak menjadi target besar bagi seluruh jenjang pendidikan.
Kedua, kepada para orang tua, guru dan dosen, serta seluruh pengelola lembaga pendidikan, kami mohon, laksanakanlah tugas untuk membentuk anak didik yang beriman amaliyah, berilmu imaniyah, dan beramal ilmiah. Jika langkah tersebut kita aplikasikan dengan sungguh-sungguh, hal itu merupakan jihad di jalan Allah, dan Allah akan memberikan jalan keluar serta memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang berbuat kebajikan. Sesuai janji Allah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa inna Allaha lama'al muhsinin. Sadaqallahul azim. Dan insan-insan nan berjihad untuk mencari keriduan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah menyertai insan-insan nan berbuat kebajikan. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin rahimakumullah. Akhirnya syarahan ini dapat kami simpulkan, dengan sumber daya manusia yang berkualitas akan terbentuk bangsa yang hebat dan negara yang maju, dengan topangan iman yang kuat, ilmu yang mantap, serta penguasaan iptek dan imtak yang hebat. Insya Allah negara kita akan unggul dan maju. Sebelum kami tutup syarahan ini, marilah kita dengarkan lagu yang berjudul Aisyah yang dipopulerkan oleh Nisa Sabian, yang kami gubah liriknya. Hidup di era modern ini butuh inovasi dan kreativitas. Dengan modal iman, ilmu, amal yang harus kita miliki,